Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik, sahabat inovasi, masih di sini di studio podcast One Day One Innovation Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, dan kali ini telah hadir bersama kita mahasiswa inovatif dari Universitas Bina Dharma Palembang dengan inovasinya Prototype Automated Watering Alert. Baik, sahabat inovasi, mari kita sapa adik kita Irham Fadila. Iya, selamat datang Irham. Selamat datang juga, Bu. Iya, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat Kabarnya, ya? alhamdulillah Oke, sehat. semester berapa sekarang? Sekarang lagi semester 7. Semester 7, baik. Ini luar biasa sekali ya, karena selamat dulu untuk Iya. penganugerahan Terima kasih, Bu. harapan pertama sebagai inovator 2024 ya. Iya, luar biasa sekali, dan mungkin sahabat inovasi di rumah bisa mencontoh nih sepak terjangnya Irham dalam dunia inovasian ya. Berinovasi, ya. Oke, baik Irham, ini inovasinya luar biasa mengenai Automate Watering Alert ya. Dapat dijelaskan nih kepada sahabat inovasi di rumah apa yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Ya. Baik. Terima kasih, Bu, sudah memberi kami kesempatan. Jadi apa yang melatar belakangi kami untuk membuat proyek ini, membuat proyek inovasi ini, jadi bahwa kebanyakan petani-petani kita khususnya di Sumatera Selatan itu masih bergantung kepada sistem penyiraman secara tradisional. Jadi kami sebagai mahasiswa tergerak untuk membuat inovasi, untuk membuat kemudahan bagi para petani. Dan apa yang akan kami buat adalah penyiraman tanaman dengan cukup menggunakan smartphone. Nah, jadi inovasi kami di sini adalah menyiram tanaman cukup dengan menggunakan kita pencet-pencet di smartphone. Nah, jadi itu adalah suatu kemudahan yang kami ajukan, yang kami inovasikan untuk khususnya petani Indonesia, umumnya ya petani-petani yang ada di dunia, bahwa ini adalah inovasi yang sangat inovatif untuk petani-petani di Indonesia. Iya, baik. Luar biasa nih ya idenya ya, karena memang sangat membutuhkan bagaimana sih caranya biar efektif, efisien dalam hal penyiraman ya. Benar. Oke, untuk proses inovasi itu sendiri gimana? Ya. Baik, proses inovasi. Pertama, kami survei lapangan dulu. Apakah ini sangat-sangat dibutuhkan untuk para petani? Sesudah survei lapangan, kami membuat skematik bagaimana sistemnya dari awal hingga akhir, bagaimana jika ada ini, dan segala macam. Dan selanjutnya kita membuat hardware, itu kita merakit, kita solder, kemudian kita dan segala macam itu, Bu. Nah, jadi itu adalah proses-proses yang panjang, yang membutuhkan waktu lama, dan membutuhkan tim, membutuhkan dosen pembimbing. Dan itu adalah proses-proses yang menurut kami adalah proses yang sangat bahagia, karena kami di situ bisa belajar banyak hal. Iya, oke, baik, dan luar biasa ya, Dan buktinya luar biasa. mendapatkan juara ya di Iya. Inovator 2024. Baik, ini saat ini dipakai di mana nih? Iya. Ini sebelumnya kami kan baru observasi, Bu. Ini juga sebenarnya untuk tugas akhir kami sebagai mahasiswa. Akan kami ajukan untuk sebagai tugas akhir syarat menerima gelar ST atau S1. Iya. Nah, jadi ini sebelumnya memang belum digunakan, tapi sudah kami coba di lapangan. Sudah kami coba, sudah kami buktikan dengan berbagai tanaman, dan hasilnya alhamdulillah sukses. Iya, luar biasa sekali. Dan terus prosesnya gimana tuh? Kan untuk penyiramannya apakah harus misalnya 1 hari 3 kali penyiraman? Apakah kita harus standby-nya memang posisinya ada di sawah seperti itu misal ya, atau di kebun seperti itu, atau kita bisa menggunakan teknologi tersebut dari jarak jauh seperti itu? Baik. Ya. Sebelumnya ini kan IoT, Bu, Internet of Things. Nah, jadi kita bisa menyiram tanaman. Semisal tanaman itu ada di Sumatera, kita bisa nyiram dari Jawa. Iya. Karena itu selagi terhubung dengan internet. Nah, jadi tanaman ini pada proses awalnya dia harus membutuhkan koneksi WiFi untuk tersambung.
Oke. Kemudian kita harus ada smartphone sebagai pengontrol. Nah, jadi sistem ini ada 2 mode. Ada mode manual yang pertama. Di dalam mode manual kita bisa menyiram tanaman secara manual. Kita harus kapan menyiram. Dan di situ juga, di smartphone itu juga ada kelembapan tanah. Iya. Kelembapan tanah. Nah, jadi kita bisa tahu kita harus kapan siram jika kelembapan tanahnya kurang, kapan kita harus berhenti, karena di situ ada indikator kelembapan tanah yang sudah dipasangi sensor. Nah, jadi terus yang kedua ada mode otomatis. Mode otomatis nih kita bisa men-set misal 20% kelembapan tanah di bawah 20%, otomatis pompa akan menyiram. Dan akan mati ketika kita set misalnya di 90%, dia akan mati ketika kelembapan tanah terdeteksi oleh sensor di atas 90%. Begitu, Bu. Baik, wah luar biasa ini ya, Iya, karena Bu. sudah semuanya otomatis ya. Otomatis. Cuman tadi harus ada wifi ya. Harus ada wifi. Dan ini berarti bisa digunakan di wilayah-wilayah yang memang sudah ada tersambung koneksi internet seperti itu ya. Iya, benar, Bu. Oke. Jadi keunggulannya lumayan banyak ya, Iya, Irham ya, karena sangat tidak menggunakan tenaga manusia lagi ya. Iya, jadi mengurangi cost juga ya. Oke, luar biasa sekali ini inovasinya. Ini ada tim pasti ya yang terlibat dalam inovasi ini. Iya, siapa saja? Sebenarnya saya sendiri, Bu. Mengembangkan teknologi ini, mengembangkan inovasi ini saya sendiri. Karena memang ini dikhususkan untuk tugas akhir saya, Bu. Oke, murni jadi punya Irham ya. Namun ada dosen pembimbing pastinya kan yang menjadi support system ya pastinya kan. Oke. Dan ini udah berapa lama inovasinya? Kami kembangkan dari bulan Juni kemarin, Ibu. Dari bulan Juni kami kembangkan, alhamdulillah sebulan selesai. Dan langsung kami terapkan di lapangan untuk uji coba sekitar 1 hingga 2 bulan. Iya, baik. Luar biasa cepat juga ya untuk menghasilkan satu produk inovasi ya. Mungkin dapat dicontoh nih untuk sahabat inovasi di rumah yang pengen banget untuk gimana sih cara membuat alat tersebut. Apa bisa nih di-share ke sahabat inovasi seperti itu, Irham? Atau bisa menghubungi Irham untuk menjadi tutornya seperti itu, ya mentoringnya gitu kan. Mungkin kan banyak mau digunakan kan? Iya. Karena kita di sini sama-sama belajar, kita di sini sama-sama menimba ilmu. Yuk kita sama-sama memajukan SDM Indonesia. Baik, Irham, ini luar biasa inovasinya, dan ini cost-nya berapa ini ya? Cost-nya ya, karena kan membuat suatu alat itu kan tidak murah pastinya kan. Benar, Ibu. Kami menggunakan beberapa hardware yang digunakan dalam proyek inovasi ini sebenarnya tidak mahal, Ibu. Sebenarnya tidak mahal. Kami total kemarin habis itu di kisaran angka 500.000. Wah, murah banget ya. Murah banget, Bu, emang. Emang ini dikhususkan untuk petani-petani yang pertengahan. Apa itu kaum menengah. Jadi mereka itu bisa lah untuk sisihkan uang sedikit 500.000 untuk teknologi ini. Iya, dan mereka juga kan mendapatkan keuntungan kan dari teknologi ini ya. Efisiensi cost dan lain-lain segala macam. Ini diharapkan sekali, Irham ya, untuk bisa mereplikasi ya inovasi ini ke tempat-tempat yang membutuhkan khususnya ya, karena memang sangat luar biasa dan sangat mudah juga mungkin kan penggunaannya kan. Iya, baik, luar biasa. Oke, ini harapan ke depannya nih, mau dibawa kemana nih inovasinya nih? Harapannya kami bisa menerapkan inovasi ini dan pemerintah juga bisa menggandeng. Jadi pemerintah menjadi tangan kedua bagi kami sebagai inovator untuk yuk kita sama-sama mengembangkan inovasi yang ada di Sumatera Selatan, kita betul-betul terapkan di lapangan. Dan kemudian jika ada permasalahan kita perbaiki, kita evaluasi dan segala macam. Dan kami harap juga pada pemerintah terus mensupport adik-adik yang ada khususnya di Sumatera Selatan. Iya, gitu. Baik, luar biasa. Ini jeritan hati seorang Irham Fadila. Oke, baik Irham, luar biasa ya. Terima kasih nih hadir di podcast kami, dan mungkin ada ucapan terima kasih yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah. Silakan Irham. Ya. Baik, maaf sebelumnya, Bu, ini yang pembeda dengan inovasi yang sebelumnya, Bu? Oh iya, boleh. Mungkin ada ya. Boleh, silakan. Boleh disampaikan kepada sahabat inovasi. Jadi apa yang membedakan inovasi kami dengan penelitian sebelumnya? Nah, jadi sebelum ini kan IoT, jika IoT, Bu ya, jika IoT, jika kita akan memasukkan WiFi,
itu kita harus memasukkan di dalam codingan. Iya. Nah, di proyek inovasi kami itu tidak perlu, Bu. Karena jika suatu waktu WiFi terputus, akan mengcoding ulang, akan membongkar alat lagi. Iya, Nah, betul. dengan alat kami yang kami kembangkan itu tidak perlu. Ketika WiFi satu terputus, akan berusaha menyambung ke WiFi yang lain. Oh, seperti itu. Dan Iya. yang kedua adalah, ini ada 2 mode. Ada mode otomatis, ada mode manual. Iya. Nah, jadi pengguna bisa memilih. Dan yang ketiga, ini kan IoT, Bu. Ini kan berhubungan dengan internet. Iya. Bagaimana sewaktu-waktu jika alat ini terputus Iya. dari internet, apa yang akan dilakukan alat ini? Apakah dia akan mati? Apakah dia akan diam? Mm-mm. Nah, tidak. Dengan alat ini, dengan proyek yang kami kembangkan ini akan ketika WiFi terputus, dia akan tetap beroperasi dengan yang kami namakan dengan mode file save. Apa Mode itu? file save ini kan ada 2, Bu. Nah, jadi ketika kelembapan tadi di set di bawah 20%, dia akan menyiram seperti Otomatis mode ya? otomatis, ya, Bu. Oke. Oh, jadi dia mendeteksi sendiri dan ketika tidak ada internet dia pun tetap bisa Tetap melakukan bisa tugasnya ya. tugasnya. Ya, Baik, benar, ini Bu. luar biasa ya. Memang sangat beda dari sangat beda. yang sebelum-sebelumnya ya. Oke. Terus selanjutnya yang menjadi pembeda adalah ini kami menambahkan sensor untuk ketinggian air di dalam tangki. Oke. Jadi ketika suatu waktu air itu terdeteksi akan habis, kita akan mendapatkan peringatan. Oke, ada penandanya ya. Ada penandanya. Oke. Dan itu tidak dilakukan dengan inovasi-inovasi sebelumnya. Iya. Kan jika kita akan menyiram tanaman, bagaimana jika air dalam tangki itu habis? Kita tidak tahu, kita tidak bisa memantau. Iya. Dengan alat yang kami kembangkan, itu bisa dipantau, Bu, ketinggian air dari 0 sampai 100. Baik. Baik, itu luar biasa sekali ya. Ini artinya pengembangnya sudah lumayan cukup signifikan ya dari alat-alat yang sebelumnya ya. Semua permasalahan insya Allah bisa dihadapi. Bisa langsung dihadapi ya. Iya. Kalau ada masalah ini, solusinya udah ada. Solusinya sudah ada. Jadi udah terbayang. Sudah Oke. terbayang semua. Artinya dengan 500.000 itu Sudah manfaatnya dapat semua. sangat luar biasa ya. Luar biasa, Ibu. Baik, luar biasa sekali ini ya Irham ya, dan sangat dinantikan, jangan hanya sebagai prototipe tapi silakan disebar, dijual, dikomersialkan ya. Siap, Karena Ibu. bisa dipakai juga untuk petani-petani khususnya di Sumatera Selatan ya. Oke. Baik, Irham, mungkin udah ucapan terima kasih nih yang ingin disampaikan. Ya. Ya, silakan. Sebelumnya saya berterima kasih pertama kepada orang tua saya yang sudah mensupport hingga saat ini. Yang kedua adalah Rektor Universitas Bina Dharma, Dr. Profesor Sunda Aryana MPD/MM yang sudah menjembatani kami untuk melakukan studi di kampus tercinta. Dan yang kedua, kami terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan yang sudah memberikan kami peluang untuk melakukan inovasi. Selanjutnya kami berterima kasih juga kepada pihak Balitbangda Sumatera Selatan yang sudah memberikan wadah untuk seluruh inovator Sumatera Selatan. Dan yang terakhir, kami khususkan kepada teman-teman kami yang ada di kampus. Semoga mereka semua bisa menginovasi alat-alat mereka sendiri. Iya, baik, luar biasa nih. Terima kasih nih Ya, sama-sama, Irham Bu. Fadila atas inovasinya yang luar biasa dan atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah ya. Ya, siap, Dan Bu. kami tunggu lagi nih inovasi-inovasi selanjutnya dari Universitas Bina Dharma Palembang. Iya, baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast kami di One Day One Innovation. Kami tunggu juga like serta subscribe-nya. Tak lupa kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi. Salam inovasi.